Kembali ke sejarah sepak bola nih. Tahukah kalian bahwa Inggris adalah negara yang menciptakan sepak bola pertama kali, yang kemudian dikembangkan dari waktu ke waktu, hingga menjadi sepak bola modern seperti hingga saat ini. Tapi apa kalian juga tahu, sebagai negara yang bisa dibilang pencetus sepak bola dengan berbagai pengembangannya, Inggris hanya mampu meraih gelar juara dunia 1 kali. Serius nih bang? Yap, Inggris hanya mampu mengangkat trofi FIFA World Cup hanya sekali. Sejak pertama kali digelarnya Piala Dunia atau World Cup yang pertama pada tahun 1930, Inggris baru dapat mengangkat trofi Piala Dunia pada tahun 1966. Setelah mengalahkan Jerman pada sebuah pertandingan final sengit yang membuahkan babak tambahan di stadion tuan rumah Wembley Stadium. Saat kemenangan sudah di depan mata, suatu keajaiban terjadi di kubu Jerman, di mana Wolfgang Weber mengimbangkan skor 2-2 di menit krusial yang memaksa Inggris melaju masuk ke babak tambahan. Meskipun pada akhirnya Inggris menang dengan skor telak 4-2 setelah Geoff Hurst mencetak 2 gol tambahan pada menit 101 dan 120 sebagai gol hat-trick yang sebelumnya ia cetak pada menit 18 juga. Membuatnya sebagai pemain yang mencetak hat-trick satu-satunya dalam final World Cup. Hingga saat ini masih belum ada yang memecahkan rekor tersebut. Dan kemenangan Inggris ini adalah satu-satunya kemenangan pada Piala Dunia. Meskipun sepak bola pertama kali diciptakan di negara ini. Dan kemenangan Inggris ini adalah satu-satunya kemenangan pada Piala Dunia. Kepercayaan diri Alf Ramsey yang mengambil alih posisi manajer tim sepak bola negara Inggris pada tahun 1963 menyatakan bahwa kami akan memenangkan World Cup. Lalu ia dengan sergap dan bersikeras untuk dapat memberi kendali penuh atas pemilihan skuad tim nasional Inggris. Di mana sebelumnya skuad tim nasional Inggris selalu diatur oleh Komite Sepak Bola Inggris. Sebelumnya Ramsey telah membuktikan kualitas dirinya dalam menangani sebuah tim. Dengan beberapa kemenangan atas tim yang ia bina, akhirnya Komite Sepak Bola Inggris memberikan mandat penuh kepada Ramsey untuk sepenuhnya mengontrol tim nasional Inggris pada World Cup 1966. Tentu dengan kendali penuh yang ia dapatkan, ia telah memiliki sebuah eksperimen yang ingin ia terapkan pada tim nasional ini. Mulai dari menunjuk bek dari klub West Ham United, Bobby Moore sebagai kapten tim, di mana Bobby dirasa sebagai pemain yang saat itu memiliki performa gemilang dan menjadi pemain teratas pada list pemain yang akan dimainkan oleh Ramsey. Pemain lainnya seperti Martin Peters dan Geoff Hurst, yang keduanya juga merupakan pemain dari klub West Ham United. Uniknya, selama World Cup berlangsung, Peters mengawalinya dengan cukup mengesankan. Berbeda dengan Hurst di mana ia memberikan performa yang biasa dan sempat absen pada pertandingan awal. Namun ironisnya, siapa sangka nama Hurst masih diabadikan sebagai satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick pada final World Cup. Lalu pemain Liverpool, Roger Hunt, yang dipilih sebagai pemain penyerang yang akan bersandingan dengan Hurst di lini depan Inggris. Hunt telah mencetak 3 gol dari semua match dalam laga World Cup. Tidak lupa dengan Bobby Charlton dari Manchester United yang namanya terkenal sebagai Busby Babes, lalu Alan Ball dari Blackpool, dan diperkuat dengan Gordon Banks sebagai penjaga gawang dari Leicester City. Fokus Ramsey pada World Cup kali ini adalah untuk memainkan pemain-pemain muda yang dirasa memiliki performa lebih energik dibandingkan dengan pemain-pemain yang cenderung lebih tua. Eksperimen Ramsey tidak hanya berhenti pada lini pemain saja, namun ia juga ingin bereksperimen dengan menerapkan formasi 4-3-1-2, sebuah formasi yang membawa Inggris menang dalam World Cup, dan sebuah formasi yang terkenal dengan sebutan The Wingless Wonders, di mana formasi ini sama sekali tidak menempatkan pemain pada posisi sayap depan, melainkan hanya 1 gelandang tengah, 1 gelandang bertahan, 2 sayap belakang, dan 4 back. Pada match awal, Ramsey terlihat masih menggunakan formasi 4-3-3, yang pada akhirnya ia memulai mencoba eksperimen dengan formasi 4-3-1-2. Formasi ini lebih menfokuskan untuk memperkuat pertahanan belakang tim. Uniknya, formasi ini pernah digunakan oleh klub Porto yang pada akhirnya memenangkan Champions League 2 kali pada tahun 2002 dan 2004.
Pelatih Carlo Ancelotti juga pernah menggunakan formasi ini untuk membawa Chelsea menang pada musim 2009-2010. Apa ini formasi juara? Pada perempat final melawan Argentina, Inggris menang dengan skor 1-0 yang diberikan oleh heading dari Hurst ke gawang Argentina. Saat kapten tim Argentina diusir dari lapangan setelah mendapatkan kartu merah. Ramsey juga berkomentar bahwa pemain Argentina saat itu sangat kasar, sehingga ia berkomentar secara terang-terangan bahwa tim Argentina adalah binatang. Lalu pada semifinal, Inggris harus berhadapan dengan negara Portugal, di mana pemain Portugal Eusebio merupakan pencetak gol terbanyak dalam World Cup, yaitu sebanyak 9 gol. Sayangnya Portugal harus mengakui kehebatan Bobby Charlton yang membobol gawang Portugal sebanyak 2 kali yang membuat skor pertandingan menjadi 2-1. Lalu datanglah pertandingan final di mana Inggris harus berhadapan dengan Jerman. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Inggris menang telak atas Jerman dengan skor 4-2 dengan hat-trick Geoff Hurst dan gol dari Martin Peters di menit 78. Sedangkan dari kubu Jerman, gol dicetak Helmut Haller pada menit 12 sebagai gol pembuka pada pertandingan tersebut. Dan Wolke Weber pada menit 89 sebagai gol yang menggeret tim Inggris ke babak tambahan. Dari total 16 tim nasional Inggris saat itu menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah kalah sama sekali. Dengan draw hanya sekali ketika melawan Uruguay dengan skor 0-0 pada babak penyisihan. Meskipun World Cup 1966 adalah momen yang paling unik dan berharga dalam sejarah pertandingan sepak bola tim nasional Inggris, sudah hampir lebih dari 50 tahun Inggris belum mengangkat trofi Piala Dunia lagi. Wah, ada apa ya? Meskipun pada World Cup 1990, Inggris hanya sampai pada semifinal dan kembali melawan tim nasional Jerman dengan skor 1-1 dan harus kalah pada adu penalti. Bagaimana nih menurut kalian? Apa ada yang salah dalam manajemen atau pemain nasional Inggris? Atau hanya sial saja? Tapi masa harus sial hingga 50 tahun lebih sih ya? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga nih, klik tombol lonceng, dan like, dan subscribe-nya juga. Last but not least, stay fit and ciao Janata!